Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast obrolan santai Tanpa Tikai. Nah, mantep banget nih. Sik. Kali ini nama gue Muhammad Fadanil Fahmi. Nah, gue ditemenin sama 3 teman gue nih. Ada siapa di sini? Ada gua dan Wijaya. Nah, ada siapa lagi? Ada gua Maulana. Yang terakhir yang paling ganteng, Yoi, Gerard Jogananta dong. Gila jaga Danta ya. Yoi. Sesuai dengan temanya nih, podcast itu kan obrolan santai tanpa tikai ya kan. Yoi. Nah, kita mau ngebahas soal gue pengen ngebahas ini sih, kayak salah satu topik yang ini sebenarnya konflik udah lama gitu. Udah dari tahun 2016 kalau nggak salah ya? Iya benar. 2016. Iya benar. 16. Ini soal konflik politik. Apa tuh? Konflik politik soal mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Wah, kaum gua tuh. Waduh, kamu ya. Tapi bukan rasnya. Oh iya. Ya, Anda mengerti. Nah kali ini nih kawan-kawan gitu. Gue mau ngebahas dan kita mau ngebahas soal tentang konflik politik soal mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Itu waktu tahun 2016 dia pernah promosi atau apa ya? Kalau ke daerah-daerah gitu yang buat Belusukan. Ya. Apa ya? kampanye. Lupa bahasa politik ya, Bro. Biasa. Kampanye. Mahasiswa tua lah. Kampanye. Nah, di tahun 2016 nih dia ada di di Pulau Seribu. Di Pulau Seribu ya. 1000 nggak tuh? 1000 banyak. Oh, 1000. Lebih kali ya? Lebih sih. Nah, itu di Kepulauan Seribu dia itu lagi kampanye soal pemilihan gubernur ya kan. Nah, dia itu menyebut salah satu penggalan ayat dari Al-Quran. Itu surat Al-Maidah ayat 51 ya? Ayat Al-Maidah ayat 51. Bukan Al-Ghazali tuh, bukan? Bukan dong, Bukan. kamu gimana kamu? Ya, kali. Menyimpang itu. Hal banyak. Ya, gitu lah. Aduh, kamu Oke, ini. oke. Ini Quran surat Al-Maidah ayat 51. Nah, itu dari situ nih muncul nih yang istilahnya tuh banyak konflik-konflik gitu kayak wah ini mulai membara semua nih. Yang nggak terima ya? Yang nggak terima. Lebih sensitif gitu ya. Karena seperti kita tahu ya Bapak Ahok lah kita sebutnya. Bapak Ahok ini kan bukan agama Muslim ya, bukan agama dia Islam, Muslim, non Muslim. Muslim. Dan dia kampanye itu pakai ayat Al-Qur'an. Nah, Mengutip ayat Al-Qur'an. Mengutip ayat Al-Qur'an yang menurut Mungkin gua- ada salah-salah kata. Iya, menurut kita mungkin kayak kurang etis gitu. Kayaknya kurang pas ya. kurang pas gitu. Akhirnya dan persepsi masyarakat juga lihatnya apaan sih nih orang udah non muslimnya so tahu kali ya gitu ya. Iya, bisa jadi. udah muslim so tahu gitu. Terus juga akhirnya ini muncul lah kontroversi kan. Akhirnya sampai ada salah satu aksi namanya aksi 212. 212. Yang waktu itu menuin Monas itu ya. Iya bener. Wah. Kalau Wah, saya itu ada rame banget. berapa orang sih? Ada sekitar berapa ya? Wah, banyak sih. Banyak. Itu Jutaan belasan ya? ribu ya. Ribu kayaknya. Puluhan ribu ada nggak? Ratusan Jutaan ribu. sih. Kayaknya sih jutaan. Jutaan itu. Jutaan bisa deh. Orang full di Monas itu. Soalnya Sekitar dari Monas. nggak cuma Monas Itu kayak sampai ke Sampai lapangan kuda sekitar, nggak sih? iya. Oh, Bener. Jalur Sampai Sudirman itu. jalur itu situ. demo masak atau gimana? Enggak dong. Ini kontroversi. Oh, kontroversi. Demonstrasi ya inian ya ibaratnya unjuk rasa ya. Iya, unjuk unjuk rasa rasa. gitu. Nah, itu Sorry salah. disebabkan dari penggalan kata itu tuh, penggalan Iya. kampanyenya, pidatonya. Nah, itu kalau yang gue lihat di berita nih, itu Ahok itu setelah videonya viral, video pidatonya viral di sosial media, akhirnya muncullah kontroversi, akhirnya muncul juga namanya aksi 212 yang digagas sama Front Pembela Islam. FPI Gua ya? mau nanya dah. Ketuanya siapa? Waktu itu siapa? Masih Ketuanya Kayak Habib Mas Rizik. Habib Iya, Rizik ya. Habib Rizik. Gue mau nanya dah. Kenapa Itu tuh? waktu itu yang viral di sosial media kan. Iya. Tonton segitu sosial media yang kenceng tuh apa sih? Yang banyak dipakai orang? Kayaknya masih Itu masih YouTube. Oh, Facebook kali ya? Facebook. Oh iya. Facebook, YouTube. Berarti kesebarannya dari situ tuh ya? Iya, dari situ sih. Kalau dari gue lihat sih kayaknya dari Facebook, YouTube, terus juga istilahnya dari situ muncul deh tuh banyak-banyak yang kontroversi segala macam sampai akhirnya ada pergerakan gitu kan. Iya. Ya. Itu parah sih. Nah itu juga ya apa ya, dari kejadian kayak gitu mungkin gue mau nanya pendapat pribadi lu semua sih.
tentang kejadian itu, soal dari yang pidato Ahoknya bahkan sampai ke aksinya gitu. Nah, kalau dari Dani dulu deh, lo menurut lo gimana nih dari sudut pandang lo tentang apakah etis soal pidatonya, terus juga soal demonya itu kayak gimana menurut lo? Kalau menurut gua sih ya, kalau soal pidatonya sih emang kurang etis ya. Secara kan dia non muslim terus menyampaikan ayat-ayat muslim apa dari Islam. Apalagi kan surat Al-Maidah gitu. Surat Al-Maidah kan maksudnya artinya tuh dalam banget gitu ya. Iya. Terus kalau buat masalah demonya sih, kalau menurut gua demo segitu besarnya sih, mohon maaf sih menurut gua berlebihan ya. Oh, maksudnya berlebihan. gini, maksudnya kita bisa lebih ngajarin ke dia gitu. Gimana tuh ayat ini gitu, bisa ngebimbing lebih baik gitu. Iya. Jangan cara ngedemo apa segala macam gitu, apa anarki semuanya gitu. rusuh. Tapi waktu kejadiannya 2016 ya? Iya, 2016. 2016 itu kita masih apa sih? Gua sih masih SMA kali ya? SMK. SMA masuk Oh, lu baru SMK masuk. ya? Gue SMK. Dia SMK, Oh, gua iya. SMA. Iya, gue juga SMA. Iya, semua SMA. Lu SMK. Nah, dia ya? SMK. Iya. Kita SMK. Baru masuk kali ya? Kayaknya sih baru masuk deh. Baru masuk kali ya? Iya, baru masuk. Umur-umur segitu ya? Iya. Iya sih, memang sih. Dan itu gue sempat juga itu panjang tuh akhirnya dari pilkada DKI, ya kan? Karena itu muncul di situ, rentetan terus sampai ke pilpres. Iya. Pilpres benar. 2000 berapa? 2019. 19 sampai 19. Akhirnya kan ada muncul yang istilahnya tuh kayak Habib Rizik mendukung Prabowo, ya kan? Dukung Prabowo, terus juga ada tagar 2019 ganti presiden. Wih, Itu keras banyak banget tuh sih. tagar. Banyak banget. Keras banget tuh tagar. Banyak banget, dan itu menurut gue itu salah satu impact ya, impact atau dampak dari si kontroversial si Ahok ini gitu, Pak Ahok ini akhirnya sampai sebegitunya gitu. Nah, kalau dari gue pribadi mungkin dari pidatonya, dari demonya, dari pidato dulu deh. Di pidato gue sejalan juga sih sama lo sih, Dan, karena menurut gue kayaknya namanya seorang pemimpin, mungkin niatnya Pak Ahok itu mau ngegaet masyarakat Kepulauan Seribu ya. Iya, benar. Buat ngegaet, buat ayolah pilih gue juga gitu. Karena gue juga istilahnya walaupun gue nonis, gue non Islam, gue juga bisa kerja loh. Gue juga bisa berkapabilitas untuk kerja di DKI Jakarta menjadi gubernur gitu. Paling enggak si Ahok ini punya sisi positifnya di situ lah ya. Iya, positifnya. Cuman kalau dari penyampaiannya aja sih, penyampaiannya dan juga pengutipan ayat Al-Qur'annya menurut gue kayak salah banget. Jangan, karena itu kan Fatal. Iya, fatal banget. Dan itu sensitif lah. Karena itu mengandung kepercayaan kita juga kan gitu. Dan untuk demonya juga gue ngerasa ini gue bisa bilang wajar, gue bisa bilang juga berlebihan. Kenapa gue bilang wajar? Karena yang namanya kita sebagai umat muslim melihat ada sosok orang yang penting gitu istilahnya, apalagi dia itu seorang gubernur ya, gubernur di Provinsi DKI Jakarta, terus bisa ngomong kayak gitu tuh, nah itu bahaya banget dan itu sensitif banget gitu. Benar. Menurut gue itu wajar kalau orang marah gitu. Wah, ini ngapain lu? Kok bisa iniin ayat-ayat Al-Qur'an gitu, menistakan gini-gini, itu bahaya sih kalau menurut gue gitu. Reaksinya pasti besar reaksi warga-warga. Dan juga berlebihannya karena menurut gua sampai anarkis, sampai juga gua pernah denger ada yang bunuh Ahok, halal darahnya, itu parah sih. Sampai kalau nggak salah ada yang bawa pala Ahok kan. Iya, itu parah banget sih. Kalau menurut gua itu nggak boleh. Bikin berlebihan itu sih. Iya, itu sampai ke darahnya halal untuk dibunuh aja tuh udah nggak bagus banget. Maksud gua dengan lo marah itu wajar, tapi untuk menghukum Pak Ahok harus dibunuh lah segala macam, itu sesuatu yang nggak boleh, berlebihan banget. Dia melanggar hak asasi juga lah ya. Iya. Di ajaran Islam juga nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada kekerasan di Nggak ada Islam. kekerasan di Islam. Satu nggak ada kekerasan, kedua juga hak asasi manusia. Yang ketiga juga kalau dilalui dengan proses hukum, buktinya Pak Ahok sendiri divonisnya akhirnya di penjara kan. Iya. Itu melalui proses hukum yang satu sah, legal, dan semua orang setuju gitu. Iya, betul. Nah, menurut gua hukuman untuk penjara aja sih udah cukup ya. Iya. Jangan sampai jangan sampai kayak istilahnya harus dibunuh segala macam, itu jangan sih. Itu tidak mencerminkan umat Islam banget sih menurut gua gitu.
Itu Jauh kan sih. damai, agama damai, Agama kan, damai. gitu. Ya semua agama juga pasti ngajarinnya yang Iya, baik-baik. Kedamaian. Pasti. Nggak ada yang ngajarin Nggak ada, kekerasan nggak ada. agama juga. Iya, apalagi sampai Nggak ada. membunuh, bro. Makanya. Nah kalau dari lu di Ul, menurut lu gimana dari sudut pandang lu soal pidatonya ataupun dari demonya sendiri gitu? Kalau dari gue sih dari pidatonya dulu ya mungkin. Dari pidatonya. Dari pidato itu ya mungkin dia emang emang non Islam kan ya dia. Ini ya. Seharusnya ya mungkin dia harus lebih berhati-hati lah ya kan. Oh, iya, Dalam apalagi itu surat Al-Maidah ya kan. Iya betul. Jadi harus lebih hati-hati dalam menyampaikan pidatonya gitu. Apalagi kan mayoritas di Indonesia kan juga Muslim gitu. Oh iya, benar. betul. Jadi nggak ya harus hati-hati lah. gitu. Resikonya gede lah ya Gede kalau dia- banget. Iya sih. benar. Kalau dia ngebahas-bahas yang kayak gitu kan, ya satu mayoritas, kedua kan udah bahas agama artinya sensitif dong. Sensitif Iya, banget sih. Sensitif banget. Terus kalau soal demonya, mungkin demonya sih benar. Cuman dari yang gua nggak sukanya aja nih karena kerusuhannya sih. Oh iya Kerusuhannya benar tuh, jadi kerusuhan sih. Mungkin ada yang Aksinya. ya takutnya Iya. sih ada yang Provokasi, merusak iya. fasilitas umum Nah, gitu ya kan. Mungkin provokatornya sih. Provokator, pasti Iya. banyak provokator Nah, sih di itu situ. dia. Yang rusuhnya sih yang menurut gua nggak suka. Mungkin kalau demonya ya wajar, kita sebagai umat muslim harus unjuk rasa lah gitu. Iya, Iya. betul betul. Menyampaikan pendapat Iya, lah ya. menyampaikan pendapat, asal ya jangan rusuh gitu. Kalau iya. ada provokator ya kita hindarin gitu. Iya, Kita betul. satu komando. Jangan terpancing ya. Jangan terpancing. Iya. Gitu. Oke, Gitu. mungkin kalau dari Maul lebih ke istilahnya kayak dari demonya juga jangan ada provokatornya lah ya gitu. Nggak ada Istilahnya kericuan, ada damai aja. kericuhannya, iya. betul gitu, ada damainya gitu. Kalau dari lu nih Ger, kira-kira dari pendapat lu gimana tuh? Dari pidatonya atau dari demonya juga gitu? Gue mau ngomong takut sih bro. Takut kemana? Kenapa Mungkin tanya aja, bro? Buat teman-teman yang nggak tahu mungkin di sini salah satu teman kita adalah biar- beda sendiri. Iya, iya. Beda Dia tahun ini Muslim. sendiri Iya, iya. perwakilan Pak Ahok. Bukan perwakilan juga. Ya enggak sih. Ya ngeri disomasi. Cocok. Buset, disomasi keras juga gue. Padahal gue cuman masyarakat biasa ya. Oke. Kalau untuk pidatonya ya jelas. Kalau menurut gue apa ya? Kita ngelihat kinerja dari si Ahoknya sendiri itu bagus. Iya. Bagus. Iya, benar. Iya, Nah, gua akuin bagus. Bagus. Menurut gue bagus dan juga apa ya? Apa sih berkelanjutan. Oh, iya. Berkelanjutan. Jadi dampaknya terasa buat masyarakat, buat yang dipimpin sama dia. Iya. Nah, tapi mungkin apa ya? Namanya manusia paling dia kebawa emosi atau sedang pikirannya nggak bagus atau suasana iya. hatinya nggak bagus, dia kebawa emosi segala macam, akhirnya dia ngeluarin dah yang itu Iya. salah satu ayat di Al-Quran itu. Yang seharusnya dia nggak usah nyebutin Nah, itu. itu Betul, dia. betul sih, betul. Iya. Ngapain ya maksudnya jangan apa ya, kalau emang mau kerja ya udah kerja. Namanya kan menurut gua seorang pemimpin harus bisa mimpin bawahannya, pimpin rakyatnya dengan resiko tahu kalau bawahannya atau rakyatnya itu punya latar belakang yang beda-beda. Iya, Iya, Iya dong. Masa kan yang dipimpin juga banyak. Iya. Iya, pasti beda-beda dong latar belakangnya semua. Dan buat pidatonya ya kalau gue bilang salah. Tapi balik lagi ke manusia yang nggak sempurna itu, mungkin Iya. lagi ke bawah emosi, suasana hatinya nggak bagus. Namanya manusia. Nah, apalagi kan namanya apa ya? Satu, kata-kata yang udah keluar nggak bisa ditarik lagi. Betul, dong, betul. ya kan? Iya. Benar-benar. Kedua, kata-kata yang udah keluar itu terekam di jejak digital, bro. Oh iya sih, Iya benar. dong. Karena Itu direkam udah pasti juga kan. nyebar. Nah, zamannya. Bentuknya video Media juga. cepat. Zamannya. media Nah, cepet. itu dia, media cepat. Justru, nah dari situlah yang memancing konflik. Ya bukan memancing sih, emang bukan persebaran, bukan penyebaran informasinya yang memancing konflik, tapi memang kata-kata yang dikeluarin sama Ahok sendiri yang bikin konflik. Iya, betul. Iya. Tuh. Nah, terus untuk demo ya, jujur gue ngelihat demo-demo kayak gitu, jujur ngeri karena itu tadi rusuh-rusuhnya sampai provokatornya yang mancing-mancing. Tapi bukan berarti ngeri dalam konteks isi itunya kan, isi dari tuntutan Oh, demonya kan. enggak. Tapi lebih ke kerusuhannya ya. Ya, Kerusuhannya. namanya orang unjuk rasa, demonstrasi, menurut gue sah-sah aja kan. Wajar lah ya. Satu wajar, kedua dibolehkan, diizinkan oleh pemerintah Iya, juga. Karena emang negara kita demokrasi. Iya, Demokrasi betul, demokrasi.
Terus kedua, dalam unjuk rasa itu kan juga diatur kan dalam undang-undang yang entah nggak boleh rusuh, entah nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, jadi untuk mengunjuk rasa menurut gue sah-sah aja sih, sah-sah aja. Tapi ya balik lagi ke si provokator tadi sih, mereka juga salah dan menurut gue mereka layak dihukum juga. Iya dong. Lu nggak bisa. Layak ditangkap lah ya. Nah iya, nggak bisa. Ibaratnya memang Ahok salah. Ada orang unjuk rasa kalau si Ahok itu salah dan dia membela ibaratnya kepercayaannya gimana? Iya, betul. Nah, mereka berhak. Tapi si provokator itu tadi kenapa dia harus kayak begitu? Sedangkan kan unjuk rasa untuk pembelaan dong. Iya, betul. Pembelaan. Nggak bisa kayak gitu menurut gua. Ya untuk menggerakkan massa segitu banyak juga gokil sih. Iya. Gokil. Menggerakkan massa segitu banyak, buset. Saking solidnya agama Islam, saking solidnya. Karena ya itu sih kalau menurut gua lebih ke isu agamanya itu sendiri sih. Nah, itu jadinya dia bikin semua, ngebawa semua orang masa gitu. jadi kompak. Iya. Ya kalau menurut gua sih memang kalau kita ngomongin ini dibilang kasus basi ya basi karena satu Ahoknya sendiri juga udah dihukum dan sudah bebas. Iya, Sekarang sudah menjalani hukuman dengan baik. Iya, betul. Tapi dampaknya cukup besar juga dan gue bisa ngerasain sih bedanya gitu setelah Pak Ahok dihukum. Apalagi kan sekarang Ahok sendiri jadi komisaris utama Pertamina. Betul. Pertamina loh. Iya. Bensin siapa orang yang ngebutuh bensin di Indonesia? Wah, gokil. Bahkan sekarang bensin juga jadi polemik yang baru ya, yang misalnya bensin baru, naik lah, bensin naik kan. segala macam. Nah, menurut gua selama orang itu kerjanya bagus dan tidak menyinggung apapun, ya menurut gua aman-aman aja. Ya contohnya ya Ahok itu tadi, pas dia jadi gubernur dia kampanye kayak begitu diprotes, diprotes. Iya. Tapi semenjak kerja di komisaris utama Pertamina, dia nggak bikin kasus apa-apa, nggak ada. Dia lancar-lancar aja kan Pak Ahok. Iya, lancar aja sih kerjanya. Ya, menurutku kuncinya itu sih, jangan ngundang masalah ya. Walaupun memang Jangan salah-salah kata ya. nah itu dia. Ya, menurut gua lebih baik kalau yang kayak gitu-gitu disimpan dalam diri sendiri aja lah. Nggak usah diumbar-umbar ya, nggak usah diumbar-umbar ke orang lain. Oke. Nah mungkin kalau dari pendapat pribadi masing-masing banyak perbedaan lah ya. Iya. Banyak mungkin ada persamaannya juga gitu. Ada persamaan, ada perbedaannya juga gitu. Kalau ngomongin soal agama, gue pernah ngutip salah satu kalimat dari salah satu stand up comedian di Indonesia. Siapa tuh? Siapa ya? Kalau nggak salah Abdur Arsyad. Apa? Dia ngomong Dia apa? bilang gini, kalau untuk urusan agama di Indonesia yang mayoritas heterogen, agamanya macam-macam. Iya. Agamanya macam-macam, heterogen. Dia bilang gini, untuk urusan kemanusiaan kita sama-sama, tapi kalau untuk urusan agama masing-masing. Iya, betul. Ya kan? Betul. Kalian setuju Betul, kan? setuju. Nah, ya menurut gua juga itu sih yang paling benar. Iya. Jadi istilahnya kalau dari yang gue denger dari pendapat kalian gitu, mungkin satu kesimpulannya gini sih, kayak dari pidatonya dulu ya. Dari pidatonya mungkin ya mengutip dari yang tadi ucapan yang stand up comedian itu lah ya. Untuk urusan kebangsaan ataupun urusan yang lain gitu, ya itu kita lakuin bersama-sama ya. Iya, Kita bersatu gitu. Tapi untuk urusan agama, untuk urusan yang sensitif kayak gitu kan, itu ya kita jalanin sendiri-sendiri. Iya, masing-masing dengan toleransi. Itu dengan toleransi antar agama apapun gitu ya kan. Terus juga untuk cara menggait rakyat untuk masuk ke memilih kita sebagai gubernur, memilih kita sebagai pemimpin, itu menurut gua kayak caranya juga harus diperhalus lah gitu. Apalagi kalau misalkan pemimpin ini sama rakyat ini ada berseberangan ide, berseberangan paham ya kan, harus sepaham lah. Harus sepaham, harus sebaik mungkin kita obrolin kayak ini loh, saya mau jadi gubernur begini, terus juga saya mau bikin program begini, saya bikin caranya mau kayak gini, gimana caranya biar kalian bisa bersatu, tapi dengan cara saya, dengan baik begitu ya. Terus juga dari demo sendiri sih, gue menyimpulkan dari pendapat kalian itu ya istilahnya
isi demonya kemarin itu baik gitu. Iya, betul. Bahkan itu Tuntutannya baik. tuntutannya baik gitu. Tuntutannya Benar, baik gitu. Walaupun memang itu menuntut dari segi keimanan masing-masing. Nah, Iya. Gitu loh. Karena khususnya di sini agama Islam ya. Iya. Mereka menuntut untuk Pak Ahok diadili iya. karena ucapannya yang menista Menista. Al-Qur'an gitu. Dianggap penista. Dianggap penista Al-Qur'an. Dianggap penista. Karena menurut gue juga itu salah satu yang wajar karena Dan itu harus dihukum. dan harus dihukum. Dan menurut gue itu kayak apa ya? Itu ya memang ranah bukan ranahnya Pak Ahok gitu. Iya, betul. Udah beda. Udah beda Betul. gitu. Karena bukan ranahnya Pak Ahok, bukan agamanya Pak Ahok juga. Jadi tidak boleh sembarangan dipakai begitu aja ya kan. Iya, Gitu. betul. Jangankan bisa, paham aja belum tentu ya. Betul. Iya. Kalau kata tadi mah beda server. Udah server. Beda Kayak server, iya. game online Itu aja. dia. Beda server. Tapi juga yang dihawatirin juga soal provokatornya. Provokator itu Terus parah juga banget. kerusuhannya, kericuhannya dan itu istilahnya memunculkan apa ya ide ataupun stigma di kepala masing-masing masyarakat itu kayak kalau orang kafir begini Harus orang dibunuh. ini harus dibunuh. Nah itu jangan sih. Jangan sih, itu parah sih. Itu sih ya, Bahaya banget itu provokator yang kayak kita nggak setuju juga ya di Iya. demo itu ya. Iya. Tuh. Jadi di demonya pun ada yang setuju, ada yang nggak setuju gitu. Setuju di bagian tuntutannya, tapi kita Nggak nggak setuju setuju dari bagian kerusuhan dan kerusuhan juga dan kekerasan. kekerasannya begitu. Nah teman-teman, gimana nih obrolan kita berempat nih? Yoi. Nah, Ngobrolin sesuatu yang sensitif sekali ya. Sensitif. Berasa banget udah lama juga ya. Gerah, Iya. gerah gue kayaknya nih. Gue takutnya ada tukang bakso di depan. Wah, ting 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 ting. Gue juga nih. Kijang satu ganti. Wah. Ini salah satu isu menurut gue isu yang lama tapi ini isu yang terbesar sih. Iya. Terbesar di Indonesia Salah salah satu yang terbesar dan juga ini demo terbesar juga sih. iya bahkan demo sampai terbesar. jutaan ya, jutaan banget di Monas sampai lapangan kuda sampai segala macam itu banyak banget. Dan menurut gue ini salah satu isu yang bisa dijadiin pembelajaran untuk Pembelajaran. kita yang masih muda ya kan, apalagi salah satu teman kita ini ada teman Islam, jadi Calon kita harus pemimpin bisa, bangsa. kita harus bisa Kita harus bisa toleransi. belajar bertoleransi sama teman kita agama. sendiri. Gitu. Dimulai Jangan. dari berteman. Yo, Nah, tapi jangan asal terlihat- ngomong ya. Tapi terlihat di in frame saya disingkirkan paling kiri. Gak Apa gitu, Bang. toleransinya? Gak gitu. Gak gitu. Oh, emang Nggak set- gitu. Emang setnya Emang begini ya? setnya gitu. Setnya Setnya aja, gini. Oh, setnya iya. aja Oke, begini. oke. Iya, saya terima Mas. Bisa. Tidak masalah. Nah teman-teman mungkin segitu aja nih obrolan kita berempat nih untuk podcast kali ini nih, episode nih. Mungkin kalau kalian ada pendapat sendiri tentang isu yang kita bahas nanti bisa banget di komen ya. Iya, Weh, tulis di komen di bawah. Kita mau ngebahas apa lagi atau Apa apapun nonton? gitu. Terus Oh, juga bukan kira-kira isu ini begini, isu ini begitu, gini bisa banget di komen ya kan. Oke kalau gitu terima kasih untuk menonton, sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Weh, asik. Gue Panan pamit dulu diri. Gua Dandi Wijaya pamit undur diri. Gua Ahmad Maulana mau undur diri. Gua Gerald Yogananta pamit undur diri. Selamat datang tuh. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Obrolan santai Tanpa tikai. Dadah. See you.